Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah jumain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan karunia kita bisa hadir berkumpul di Cafe Sani di hari Jumat yang penuh berkah ini di program Ari Fiat Gusti. Ini adalah sebuah program yang Ini adalah sebuah program yang kita buat untuk menggali ide-ide kreatif, untuk menggali visi misi dari para kandidat-kandidat. Dan ini sebenarnya ide yang sudah lama sebenarnya ingin kita bikin di Kabupaten Kampar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah buat junjungan umat Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati, saya panggilnya Bang Gusti. Yang kami hormati Ketua PWI periode lalu yang baru belum dilantik, Bang Airiani. Selamat datang, dan juga rekan-rekan pers yang lainnya. Dan yang kami hormati juga Bu Dr. Molly. Ini selain akademisi, beliau juga wartawan senior di Kabupaten Kampar, dan sepertinya masuk di jajaran pengurus PWI Pusat, jangan-jangan. Dan yang kami hormati dan banggakan juga Ketua dan juga pengurus Ikatan Pengusaha Muslimah Kabupaten Kampar. Jadi dan yang kami hormati juga para pemirsa yang sedang menonton kita di YouTube Bekawan TV. Untuk yang pertama sekali, izinkan kami memperkenalkan program Ari Fiat Gusti ini. Saya ini agak-agak kaku juga dibilangnya Bang, karena baru kan, saking baru featuring. Nah, Ari featuring Gusti. Kebetulan kawan tuh namanya Gusti juga Bang. Jadi ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian, program ini hadir untuk seperti yang tadi disampaikan di awal, untuk membuka ruang-ruang diskusi seperti apa sih harapan kita masyarakat Kabupaten Kampar untuk pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Baik itu pemimpin yang berjuang di legislatif maupun pemimpin kita di kepala daerah, baik itu bupati dan juga gubernur. Harapan kami dan tentu barangkali harapan kita semua, mudah-mudahan diskusi-diskusi ini menghasilkan sebuah konklusi barangkali atau menghasilkan sebuah tuntutan dalam tanda kutip. Inilah yang kita harapkan gitu. Poin-poin inilah yang kita harapkan bagi pemimpin kita di masa yang akan datang. Dan di edisi pertama ini sebagai penggebrak kami hadirkan Bang Gusti Amri. Jadi untuk yang belum tahu, beliau ini adalah putra Kabupaten Kampar. Tepatnya beliau lahir di Desa Trata, Kecamatan Rumbio Jaya. Kalau kehidupannya sepertinya tidak jauh berbeda dengan kami yang dari 13 Bang. Cuman kayaknya warna kulit berbeda ya. Atau mungkin abang ini ya, maksudnya main sungai Kamparnya, main di sungai terlalu lama barangkali. Atau saya yang terlalu lama nih. Abang sebentar saja. Dan beliau ini pemirsa, ini juga menempuh pendidikan dasar dan menengah dari sanawiyah hingga aliyah di Provinsi Riau. Pernah juga mondok di pesantren Darun Nahdlatul Wali Bangkinang seberang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa dan Malaysia. Dan beliau ini juga memulai karir profesional di Jakarta, pernah menjadi pendidik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta, Universitas Al-Azhar Jakarta. Kemudian beliau pindah ke Komite Nasional Kebijakan Governance, Kementerian Koordinator Perekonomian Indonesia, dan Sahid Group Jakarta.
Ini melihat pengalaman udah cocok juga nih beliau sebagai satu kandidat, sebagai kandidat nih Bang. Nggak tahu kandidat apa, nanti kita serahkan kepada adik-adik mahasiswa juga ada di sini. Mohon maaf tadi saya agak kelupaan. Adik-adik dari mahasiswa Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang baru saja menghadirkan UPI ISIL kemarin ya. Iya iya iya. UPI ISIL itu yang artis dari ya. Dan beliau ini juga setelah malang melintang di berbagai sektor industri, baik keuangan, perbankan, manufaktur, serta minyak dan gas. Lalu 14 tahun lalu, Bang Gusti Amri ini memantapkan pilihan karirnya dengan menjadi pengusaha. Jadi untuk ibu-ibu dari IPMI Kabupaten Kampar bisa juga nanti mengulik ilmu beliau terkait dengan kewirausahaan. Kemudian beliau ini menjadi pengusaha dan memimpin 2 perusahaan di Jakarta. Bang Gusti Amri ini juga aktif di berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dengan berbagai aktivitas bisnis dan sosialnya, Bang Gusti Amri bersama para sahabatnya menginisiasi lahirnya gerakan Kampar Harapan yang didedikasikan untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat Kabupaten Kampar. Jika Bapak Ibu pernah atau melewati jalan dari Bangkinang sampai ke Pekanbaru, nggak lewat tol ya, maksudnya di jalan nasional ini pasti melihat 1, 2 atau bahkan 3 titik, atau sekarang mungkin nggak nambah lagi saya nggak tahu, itu ada baliho-baliho terkait dengan Kampar Harapan. Untuk yang pertama kali, saya minta tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semua biar lebih semangat lagi. Dan untuk Anda di YouTube Bekawan TV juga boleh menanyakan nanti satu buah pertanyaan kepada beliau dengan komen aja di akun YouTube Bekawan TV. Satu lagi untuk Anda dan juga untuk ibu-ibu di sini, kalau kita perhatikan ini ada juga beberapa produk UMKM nih Bang Gusti. Dan ini dari IPMI Kabupaten Kampar. Terima kasih untuk ibu-ibu dari IPMI Kabupaten Kampar. Kita juga akan nanti mengulas sedikit terkait, banyak pun nggak masalah terkait dengan produk-produk yang sudah dihadirkan ke sini. Baik, itu prolog dari saya, Bang Gusti. Untuk pertanyaan pertama, yang saya tahu Abang stay di Jakarta. Di Jakarta. Ini kapan nyampe ke tanah Sarimadu nih, kapan Abang nyampe? Makasih Ari, Bapak Ibu sekalian. Langsung saya jawab aja ya. Saya sekali sebulan, 2 kali sebulan, atau bahkan 3 kali sebulan itu memang mesti mengharuskan diri begitu ya untuk pulang ke Kampar begitu, karena ibu saya di sini tergantung nada teleponnya aja gitu. Kalau ibu sudah nanya, Yung udah lama nggak nampak kok, udah lama nggak usaha gitu. Berarti itu kode supaya saya segera ke bandara, naik pesawat dan pulang ke Trata gitu. Itu bisa sekali sebulan atau 2 kali sebulan atau 3 kali sebulan gitu. Tergantung jumlah telepon yang datang saja. Gitu. Jadi untuk orang tua Bapak Ibu masih ada Pak? Bapak Ibu alhamdulillah masih sehat dua-duanya. Ada di Desa Trata, Kecamatan Rumbio Jaya, Rumbio seberang. Kalau Bapak Ibu ke Rumbio, nyebrang, Pulau Payung, nanti sampai ke Desa Trata, nah ibu saya ada di situ. Oke, itu aja pengantar bahwa meskipun ya jadi orang Kajarta gitu maksudnya, tapi tetap tidak melupakan kampung halaman, bahkan Abang setiap momen, ada momen tertentu atau bahkan ada kurun waktu tertentu Abang balik ya. Nah, jadi sebagai pancingan juga nanti untuk Bapak Ibu, beliau ini juga sebenarnya kalau Ibu perhatikan di media sosial beliau itu juga sering memberikan semacam motivasi terkait dengan UMKM dan juga BUMDes seperti itu. Jadi sorry Facebook Abang? Gusti. Nah, Gusti. Jadi bisa ngecek gitu. Nanti kalau ibu-ibu pelaku UMKM dan juga teman-teman lain yang mau bertanya terkait dengan UMKM dan BUMDes juga boleh, misalnya mau tanya ide dan lain sebagainya. Cuman satu yang pengen saya tanya nih Bang, di setiap yang saya bilang di titik-titik dan juga di titik billboard atau juga di media sosial Abang kan sering juga membuat ada hashtag Kampar Harapan gitu. Nah ini boleh diceritakan nggak sih, ini Kampar Harapan ini gerakan apa sebenarnya? Ari, kalau
kita lihat masalah utama dari sebagian besar produk kita di desa-desa begitu ya. Kita punya banyak rata-rata begitu ya, dari satu keluarga misalnya ada 4-5 orang anak, satu misalnya berhasil, 4 itu tidak berhasil gitu. Dari 4 orang anak misalnya ada 2 orang yang nganggur gitu, atau 1 orang yang menganggur gitu. Itu rata-rata di setiap keluarga begitu ya. Pasti kita temukan hal-hal seperti itu di desa-desa, di kampung-kampung gitu. Termasuk di tempat saya juga seperti itu, di desa saya gitu. Akhirnya saya kepikiran, kalau saya hanya berpikir untuk diri saya sendiri, rasanya 1.000-2.000 rupiah itu masih sisa lah di kantong saya begitu ya, yang bisa saya gunakan untuk menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Kemudian saya merasa terpanggil lah gitu. Gimana kalau uang yang sisa itu saya gunakan untuk membantu teman-teman saya yang ada di kampung gitu, yang ada di Kampar gitu. Nggak banyak, hanya 1.000-2.000 lah kira-kira begitu. Nah, dengan uang sisa itu saya kumpulkan beberapa teman-teman, kami lalu mendirikan sebuah yayasan namanya Sinergi Kampar Harapan. Memang itu kami dedikasikan untuk membantu UMKM untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Mulai dari, kami membuat tahapan biasanya dalam membantu UMKM itu. Pertama kami riset dulu apa saja UMKM yang perlu bantuan kami, siapa orangnya begitu ya, kami riset dulu. Kami cek di beberapa tempat misalnya ketemu dan ini UMKM ini misalnya layak untuk dikembangkan, maka kami akan datangi gitu. Kami datangi, kemudian kami bantu. Kami bikin tahapannya. Tahapan pertama perbaikan dari sisi manajemennya dulu. Kalau manajemennya sudah bagus, kami perbaiki dari sisi manajemen produksi misalnya begitu ya, sudah bagus, masuk ke manajemen keuangannya, masuk ke manajemen sumber daya manusianya. Lantas kemudian masuk ke perizinan-perizinannya. Terus kita kembangkan, akhirnya nanti ketahuan itu ya, kalau ingin ini dikembangkan lagi, kebutuhannya apa? Ternyata misalnya dari sisi modal. Nah, maka dengan uang yang sedikit tadi, kami akan coba bantu mereka untuk dimodali. Berapa misalnya, butuhnya berapa? Butuh 5 juta, kita coba cek. Apa benar mereka butuh 5 juta? Jangan-jangan butuhnya hanya 2 juta gitu. Jangan-jangan butuhnya 1 juta. Tapi kalau sudah kita telaah sebelumnya, problem manajemennya apa, problem keuangannya apa, problem sumber daya manusianya apa, itu akan ketahuan nanti. Sisi lemahnya di mana, berapa modal yang dia butuhkan, dan seterusnya. Nah, itulah tujuan organisasi yang kami bangun. Yayasan Sinergi Kampar Harapan, biasanya kami singkat dengan Kampar Harapan. Nah, alhamdulillah per hari ini kami sudah membantu beberapa anak muda dari banyak jenis bisnis, mulai dari barbershop gitu ya, ada yang jualan air isi ulang kemasan, kemudian ada yang jual pulsa juga, jual pulsa tapi ada kafe juga di tempatnya begitu, ada jual teh kemasan itu ya, yang sekarang banyak dijual orang begitu. Nah, kami coba kembangkan mereka untuk tidak saja di satu bisnis tapi bisnis lain, dan itu menjadi generate income lah bagi mereka begitu. Kurang lebih lah sekitar 40-an anak-anak muda yang berusaha itu sudah kami bantu, dan alhamdulillah usahanya semakin berkembang, semakin baik gitu, dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya gitu. Kami nggak minta uang yang kami bantu itu untuk dikembalikan, asal uang itu dia manfaatkan dengan baik untuk bisnisnya dan bisa dimanfaatkan untuk keluarganya begitu. Itu sebuah kesenangan luar biasa, Ri. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Bang Gusti. Ini apakah memang Kampar Harapan dikhususkan hanya untuk misalnya generasi muda, atau boleh juga pelaku UKM yang lain, dan gimana caranya untuk anak-anak muda atau pelaku UKM lain yang pengen mendapat sentuhan dari Kampar Harapan ini? Dulu tahun 2000 setelah COVID begitu ya, kami coba membantu beberapa ibu-ibu di Kecamatan Kampar Lama, Air Tiris. Kami bikin sebuah forum di sana, kami identifikasi lah gitu ya, apa kira-kira problem dari ibu-ibu yang punya usaha kecil gitu. Banyak usahanya, jual keripik, jual kerajinan tangan dan seterusnya gitu.
Kami coba identifikasi, ngumpul lah kurang lebih sekitar 50 orang ibu-ibu begitu. Setelah kami identifikasi, problemnya bukan di mereka tapi di saya malah. Karena kesibukan saya di Jakarta, pasca itu tidak banyak yang bisa saya lakukan. Tidak banyak yang bisa saya lakukan, akhirnya hanya 1-2 ibu-ibu yang benar-benar bisa kami bantu. Ibu-ibu yang lainnya kecewa karena saya ternyata nggak punya cukup waktu untuk membantu. Akhirnya saya turunkanlah level umurnya, karena ternyata membantu ibu-ibu itu sangat susah. Sangat susah maksudnya perlu day by day gitu ya. Kita perlu membimbing setiap hari gitu, perlu membimbing paling tidak sekali seminggu lah misalnya begitu ya. Saya agak susah juga ternyata bolak-balik kalau sekali seminggu gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya pulangnya misalnya hanya pernah suatu waktu begitu ya, ibu saya nelpon, saya pulang kerja tuh, pulang dari kantor, ibu saya nelpon, saya masih di mobil nyetir. Yuang, lalam, udah nanggung usaha Yuang gitu. Nah itu kode, ibu saya berarti minta saya pulang. Saya langsung belokkan mobil saya ke arah bandara, cek tiket di HP, ada, pulang pesawat jam 7:30 malam itu sampai di rumah sekitar jam 10 misalnya jam 11, besok pagi jam 7.30 saya balik lagi ke Jakarta, hanya untuk bermalam semalam dengan ibu begitu. Kadang-kadang seperti itu ritme pulangnya saya itu, jadi agak susah juga kalau misalnya saya mesti lakukan pembinaan lagi ke ibu-ibu, itu agak susah gitu. Nah karena problem-problem seperti itu soal waktu yang kadang susah saya alokasikan, akhirnya saya pindahkan fokus pembinaan itu ke generasi yang lebih muda, yang pembinaannya bisa melalui online, per WA, per telepon gitu ya. Kadang kita buka Zoom meeting misalnya 4-5 orang tuh bisa kita kita coaching dalam waktu 1-2 jam di suatu malam misalnya gitu ya. Misalnya mau kita rutinkan sekali seminggu pembinaan atau melakukan coaching ke teman-teman itu bisa melalui media Zoom online misalnya atau media online lainnya gitu ya. Nah, perkara ini kan agak susah kalau dilaksanakan atau difungsikan ke ibu-ibu kita yang ada di desa-desa di kampung-kampung begitu ya. Nah, karena itu memang fokusnya sekarang di Kampar Harapan itu lebih ke anak-anak muda yang punya usaha dan ingin mengembangkan usahanya, mau berbagi informasi dengan kita apa problem usahanya. Nah, nanti kita bantu di situ. Oke. Jadi sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Bang Gusti, saya juga pengen meminta nanti harapan dan harapan dan masukan lah dari perwakilan, misalnya dari IPMI atau pelaku UMKM, kandidat yang diharapkan untuk memimpin kampanye itu yang seperti apa sih dari kacamata UMKM gitu ya. Izin ya Bu Nini, nanti mohon juga nanti memberikan pertanyaan atau statementnya terkait itu, dan juga perwakilan dari pelaku kreatif dan juga kepada Bang Ahir selaku generasi muda dan juga calon pemimpin Kampar ke depannya juga. Kami juga minta nanti seperti apa pula harapan kandidat dari pemimpin Kampar selanjutnya. Begitu juga dari perwakilan dari orang-orang pintar kita dari Bu Doktor. Mohon juga nanti Kak Moli ngasih clue seperti apa sih pemimpin yang dibutuhkan Kampar ke depannya seperti itu. Dan nanti ke Abang juga ya Bang, izin di kacamata Abang tuh seperti apa sih pemimpin Kampar, dan juga dari adik-adik mahasiswa ya. Kalau boleh ada perwakilan semuanya nggak apa-apa, ngasih pendapat seperti apa sih calon pemimpin Kampar ke depannya itu di Kabupaten Kampar itu seperti apa gitu? Apakah memang harus 40 gitu ya, atau pernah memimpin sebuah ini juga terserah lah, boleh ya. Dan untuk yang di YouTube pun juga boleh, nggak apa-apa. Tapi sebelum ke audiens yang lain, saya ke Bang Gusti dulu nih, terkait dengan
kita lihat fenomena belakangan ini dari penentuan bakal calon wakil presiden dan juga melihat tantangan untuk Kampar ke depannya dari mata seorang Gusti Merini, pemimpin Kampar itu harus yang seperti apa sih gitu? Oke, ini pertanyaan makro ya dan sangat berat begitu dijawab dari sudut mana mesti dipikir berulang-ulang gitu. Nah kembali kalau kita lihat baliho ini ya, Ari featuring Gusti. Ini sebetulnya kalau saya diskusi sama Ari sebelumnya upaya kita untuk menggali visi orang-orang yang disebut-sebut masyarakat akan memimpin Kampar atau ingin memimpin Kampar begitu ya. Nah, karena ini episode perdana, kita ingin gali dulu tuh kira-kira ciri atau bentuk atau visi atau karakter atau apalagi kira-kira yang bisa merefleksikan keinginan masyarakat pemimpin yang mereka idam-idamkan itu seperti apa begitu ya. Nah dari perspektif saya nanti saya coba juga paling tidak begini Ri. Saya coba membaca peta masalah dulu begitu ya. Pertama dari masalah ekonomi. Gitu. Dari kacamata ekonomi misalnya, saya latar belakang pendidikan ekonomi ya. Dari kacamata ekonomi, ada kesalahan pandang sebetulnya melihat potensi Kampar begitu ya. Boleh dibilang dalam tanda kutip ketidakmampuan untuk membaca potensi kita itu apa saja. Karena kalau kita sebut bisa membaca potensi, maka akan keluarlah kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada memperkuat potensi tadi. Harusnya begitu kan? Tapi ternyata kalau kita lihat kan boleh dikatakan hampir tidak ada kebijakan yang mengarah untuk memperkuat potensi tadi. Misalnya dari sisi apa? Sisi investasi misalnya. Saya tadi sempat satu forum dengan Senator Edwin di BUMDes Patobo. Baru saja kalau Edwin itu ngasih informasi Pelalawan itu punya PMA, penanaman modal asing gitu ya. Nggak tahu saya PMA atau PMN lah, tapi kurang lebih hampir 125 triliun. Kampar itu jauh di bawah itu. Saya nggak tahu angka persisnya berapa gitu ya, tapi mungkin bisa dicek dulu di data BPS Kampar misalnya, berapa jumlah investasi kita. Problemnya di mana? Kenapa jumlah investasi itu tidak meningkat jauh? Pelalawan itu kabupaten Ade ya, dulunya kan Siak ya. Beberapa kabupaten adik kita dari sisi pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi misalnya, itu ada yang jauh melakukan lompatan. Anggaplah misalnya Kuansing itu melakukan lompatan jauh sehingga pertumbuhan ekonominya meningkat. Begitu. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi itu apa? Tenaga kerja. Pengangguran berkurang. Pengangguran berkurang itu karena apa? Tersedianya lapangan kerja. Lapangan kerja tersedia karena apa? Karena adanya investasi. Nah, di tempat kita investasi biasanya lewat apa? Lewat investasi perkebunan begitu. Rata-rata investasinya investasi perkebunan. Oke. Kalau investasi perkebunan bisa kita cek sendiri itu. Ada BUMN misalnya. BUMN itu tenaga kerjanya itu selektif. Oke. Artinya dengan rata-rata tingkat pendidikan kita yang tidak memadai untuk ikut seleksi tadi, maka pengangguran akan tetap ada di kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penanaman modal apa lagi? Ada investasi apa lagi? Investasi migas. Ini juga selektif. Migas. Ada Pertamina Hulu Rokan yang anak usahanya Mahato Kampar ya. Apalagi misalnya, itu investasi yang tenaga kerjanya juga selektif. Artinya apa? Dengan potensi pendidikan kita, kalau dicek ya data BPS itu jumlah orang yang terdidik dengan orang yang tidak terdidik itu artinya tamat SMA ke atas dan yang tidak terdidik tamat SMA ke bawah itu jauh lebih besar tidak tamat SMA ke bawah. Artinya apalagi untuk ikut dalam proses seleksi di investasi yang selektif tadi itu sangat tidak memungkinkan. Oke. Nah,
Artinya investasi itu yang kayak Pertamina tadi, kemudian yang BUMN lah gitu ya, atau yang perusahaan swasta yang datang dari Jakarta dan seterusnya, penyediaan lapangan kerjanya itu tidak signifikan untuk memasukkan sumber daya manusia Kampar ke dalamnya. Kalau situasinya seperti itu, investasi seperti apa yang dibutuhkan oleh Kampar? Nah, kajiannya mesti dilakukan. Kita bisa jawab nih. Investasi yang perlukan apa? Investasi yang padat karya sebetulnya, yang memang bisa menampung sejumlah tenaga kerja yang tadi saya sampaikan tidak yang jauh lebih besar yang tidak terdidik tadi gitu ya. Usaha untuk sampai pada memasifkan investasi yang jenis itu nah, itu yang tidak ada sebetulnya, karena memang pemetaan terhadap problem yang kita miliki itu belum tuntas. Itu dari sisi investasi saja. Kemudian dari kalau misalnya tidak sanggup juga di situ, berarti ada sekian banyak pengangguran. Kalau ada sekian banyak pengangguran, lantas apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah perbaikan sumber daya manusia yang ada di desa-desa tadi. Apa sektor yang bisa membangkitkan, yang bisa menyederat income, yang bisa menambah pendapatan pemuda-pemuda desa tadi? Potensi apa yang ada di situ, kemudian itu dijadikan kelompok usaha. Problem pemerintah itu apa, Ri? Problemnya begini, pemerintah itu biasanya punya program. Setelah mereka ada program, di awal tahun, di akhir tahun nanti dilihat apakah program sudah dilaksanakan, checklist yes sudah dilaksanakan. Artinya apa? Itu hanya untuk mengisi checklist bahwa program perencanaannya sudah dilaksanakan, maka di checklist sudah. Tapi realisasinya, misalnya apa programnya? Pemberian bantuan untuk usaha kecil menengah, bantu 4 juta. Tapi coba kita cek, bantuan yang 4 juta itu berapa persen yang digunakan oleh UMKM tadi? 4 juta dikasih bantuan, misalnya 1 juta nanti dipakai untuk modal usaha, 3 jutanya bisa dicek itu lari kemana? Kalau situasinya seperti itu, artinya bantuan modal saja tidak cukup. Oke, kita udah petakan nih problemnya, pengangguran. Berarti pengangguran itu perlu dibuat perlu diberikan lapangan kerja. Kalau tidak ada lapangan kerja berarti perlu dibuatkan usaha. Misalnya nih dibuat kelompok usaha pemuda, 10 kelompok pemuda saja per satu desa itu sudah menampung banyak tenaga kerja, menampung banyak tenaga kerja, tapi memang harus dibina, kasih dana dan dilakukan pembinaan. Pemerintah harus menyiapkan sumber dayanya. Ada semacam keseriusan begitu, Kalau ini memang menjadi prioritas untuk menanggulangi pengangguran, berarti ada upaya yang keras untuk membantu mereka membuat badan usaha, kemudian membantu mereka untuk membina. Masalahnya ada satu lagi, siapa yang kompeten untuk membina itu? Apakah sumber daya pembina itu ada di pemerintah? Kalau tidak ada, kita punya banyak tempat untuk bekerja sama, ada perguruan tinggi dan lain-lain gitu. Nah, pembacaan terhadap hal-hal seperti ini, saya kira itu masih relatif minim gitu. Ini bukan soal bisa memecahkan masalah, tetapi soal membaca ada problem atau tidak. Salah memetakan problem, maka akan salah mencari solusinya. Solusinya akan salah. Dari dua hal itu saja, kita baru bicara soal investasi yang berkelindan dengan tenaga kerja, yang berkelindan dengan wirausaha, yang berkelindan dengan program pemerintah, yang berkelindan dengan pembinaan. Nah, itu problem semua tuh. Titik-titiknya ketahuan, oh ternyata masalahnya di sini, masalahnya di sini, masalah di sini, masalah di sini, masalahnya di sini, masalah di sini. Dan kita bisa cek ini yang saling berkelindan tadi ada solusinya enggak di kantor-kantor pemerintah itu? Ada yang berani jawab iya, saya mensanksikan itu untuk ada yang berani menjawab iya. Itu cocok ya Bang, jadi satu kandidat. Baik, tepuk tangan dulu untuk Bang Gusti sudah menjelaskan ini baru satu terkait dengan ini ya seperti apa tantangan untuk pemimpin ke depan. Sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan saya,
Saya seperti yang tadi saya ucapkan, mungkin Ketua PWI Kampar, dari adik-adik mahasiswa boleh izin minta statement ya terkait dengan di mata adik-adik mahasiswa, pemimpin Kampar ke depan ini harus yang seperti apa sih gitu. Boleh bentuk, boleh visi, boleh misi, boleh terserah. Perkenalkan nama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Naryani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Harapan untuk pemimpin Kampar ke depannya yang pastinya memiliki tanggung jawab, terus amanah, dan lebih nantinya tuh memperhatikan masyarakat-masyarakat kecil. Terima kasih. Iya, perlu. Iya, kayak mungkin beasiswa, terus kayak mahasiswa kan juga punya ini apa UMKM juga mungkin perlu ada diperhatikan seperti pembiayaan untuk modal ke depannya. Semester 7. Nara. Nara dari semester 1 sampai semester 7 pernah dapat beasiswa nggak? Enggak. Enggak. Boleh, terima kasih ya Nara. Atau yang teman-teman mahasiswa lain yang pengen nanya sama Bang Gusti boleh, atau yang pengen ngungkapin curhatan hasilnya untuk Kampar sekarang boleh, silakan ya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu yang terhormat, nama saya Dia Fauzia Putri, saya dari Prodi Matematika semester 7 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Jadi harapan saya ke depannya untuk para pemimpin Kampar, yaitu yang pertama pastinya pemimpin Kampar ini harus memiliki integritas yang tinggi, di mana dari integritas tersebut kita dapat mengetahui kalau pemimpin ini dapat berpotensi yang baik untuk membina Kampar atau memimpin Kampar ke depannya. Yang kedua harapan saya yaitu sama seperti rekan saya tadi, di mana pemimpin itu sebaiknya lebih tahu dan lebih paham untuk melihat hal-hal kecil yang ada di daerahnya. Terima kasih. Dia, makasih dia. Selanjutnya boleh pertanyaan, boleh masukan, boleh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, kuliah di Universitas Pahlawan, jurusan S1 Pendidikan Matematika. Saya ingin bertanya kepada Pak Gusti Amri tentang UMKM, karena saya mempunyai sedikit usaha tentang arang briket. Tapi arang briket ini belum bisa dijual dan saya tidak tahu di mana harus menjual tentang arang briket tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Ilahi, kuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, jurusan S1 Pendidikan Matematika semester 7. Jadi, pertanyaan untuk Bapak Gusti Amri, untuk harapan pemimpin di Kampar, itu bagaimana cara untuk mengatasi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar yang mengalami krisis ekonomi atau pengangguran di Kabupaten Kampar ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum ke ibu-ibu dari IPMI dan juga Bu Dokter dan juga
dari wartawan senior Bang Hiryadi. Ini akan ada pertanyaan juga, Mbak Gusti. Tadi ada beberapa masukan juga ya terkait dengan integritas ya, perhatian pemerintah daerah terkait dengan beasiswa seperti apa. Kalau dia tadi juga mengatakan memperhatikan hal-hal kecil gitu. Terus Ihsan tadi terkait dengan usaha briket ya saat ya. Silakan Bang. Dan satu lagi dari Rizky tadi bagaimana mengatasi ya pengangguran dan karena kita termasuk miskin ekstrim meskipun ada yang bilang itu data yang nggak valid dan lain sebagainya tapi itu yang tersaji gitu seperti itu. Silakan Bang Gusti. Oke, makasih Ri. Saya mulai dari soal arang briket dulu ya. Ini sebetulnya kajian dasar dalam berbisnis, kajian dasar dalam berbisnis ya. Kenapa saya katakan kajian dasar dalam berbisnis begini? Jangan pernah memulai bisnis karena kita punya modal. Kalau Anda punya modal, kalau kita punya modal, gak usah berbisnis. Oke, itu kunci pertama. Jangan pernah memulai bisnis kalau kita punya produk. Kalau punya produk, gak usah berbisnis. Itu kata kunci kedua. Terus kita mesti mulai berbisnis dari mana? Ketika kita tahu bahwa orang butuh sesuatu. Oke? Ada orang butuh sesuatu, maka mulailah berbisnis. Misalnya nih, ada ibu-ibu kalau dia ke masjid, habis sujud, mau duduk antara dua sujud, dia perlu melenguh dulu, aduh sakit gitu ya. Berarti kebutuhannya apa? Obat sakit pinggang. Ya. Yang perlu kita sediakan apa? Jamu sakit pinggang. Lalu kita buatlah jamu sakit pinggang. Setelah dibuat jamunya, dijual kemana? Dijual ke ibu-ibu yang jadi jemaah masjid tadi. Dapat ya kuncinya ya? Oke. Nah, yang arang briket tadi misalnya, ada produk, tapi kan kita belum tahu nih, mau dijual ke mana. Kalau misalnya Anda punya bahan bakunya, karena itu misalnya turunan bisnis dari orang tua, turunan bisnis dari kakaknya, dan produk itu sudah tersedia, itu cerita soal lain. Artinya memang harus berusaha untuk mencari pembelinya. Tetapi kalau berpikir dulu, oh saya mau bikin produk A, karena nanti saya akan jual ke si A, si B, si C, dan seterusnya. Itu berpikir terbalik untuk memulai bisnis. Yang ujung-ujungnya nanti, barang yang kita punya itu kalau nggak taruh di bawah kasur, taruh di gudang, taruh di mana tempat yang akhirnya nggak laku. Gitu. Nah, arang briket itu didapat dari mana? Bikin sendiri. Kenapa bikin arang briket? Tempat banyak yang cari gitu ya. Artinya kan ada yang membeli ya. Ada kebutuhan. Pasarnya ada. Tapi kemudian ternyata lama-lama pasarnya udah nggak tersedia lagi, sudah nggak ada lagi gitu. Tapi saya mau ngasih kuncinya itu saja sebetulnya bahwa jangan memulai bisnis dari produk dan jangan memulai bisnis karena kita punya modal. Itu akan membuat barang kita tidak laku, produk kita tidak laku gitu. Kalau sudah terlanjur ada produk, maka tugas kita adalah mencari pembelinya. Mencari pembeli ini soal apa nih? Soal jaringan gitu ya, jejaring yang kita punya. Masih mahasiswa gitu ya. Kalau mahasiswa artinya apa? Mahasiswa ya hidup berorganisasi, bentuk jejaring bisnis gitu. Punya senior, punya misalnya ya. Ada alumninya di mana misalnya di HIPMI, ada alumninya di Kadin gitu. Ini soal membentuk jejaring. Jejaring itu dibentuk dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi. Gimana caranya bisa berkomunikasi? Berarti kita mesti punya soft skill. Punya apa? Kemampuan yang bisa membuat kita mahir berkomunikasi. Kalau kita punya soft skill, gimana caranya bisa punya soft skill? Berarti harus punya pemikiran. Gimana? Berarti kita perlu belajar begitu. Jadi urutan-urutannya sebetulnya bisa kita bikin tuh.
Itu enaknya kalau kita berwirausaha, tapi kita udah pernah menjadi mahasiswa sebelumnya. Kita bisa membuat alur dari setiap pekerjaan kita itu. Kita bisa membuat alur dari setiap apa yang mau kita lakukan. Oke, kalau misalnya saya harus menjual arang briket ini kemana? Berarti saya perlu membentuk jejaring. Gimana cara saya membentuk jejaring? Saya perlu pinter berkomunikasi. Gimana caranya supaya saya pintar berkomunikasi? Saya harus punya soft skill. Gimana saya harus punya soft skill? Saya harus belajar. Di mana saya mesti belajar? Balik lagi ke kampus nih. Karena begini, semua masalah di dunia ini itu sudah ada pemecahannya. Tanya saya, apa masalah? Apa masalah yang ada di dunia? Problem ibu-ibu dalam rumah tangga. Itu sudah ada solusinya semua. Kita tinggal cari bukunya dan baca. Apa masalahnya? Suami selingkuh. Itu ada ketemu nanti masalahnya. Oh ternyata masalahnya. Cari kuncinya. Orang sudah menuliskan sebelumnya masalah itu dan sudah ada jawabannya. Apapun masalah di dunia ini itu pasti sudah ada jawabannya. Oke, itu udah kelar semua Bang? Yang itu oke, berarti yang beasiswa artinya ini kan soal kebijakan ya, soal regulasi, soal perhatian pemerintah. Sekali berarti perlu pemerintah yang punya visi untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan berarti mahasiswanya mesti dikembangkan, pemahaman bahwa sumber daya manusia itu penting bagi masyarakat Kampar dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya sudah kelihatan nggak calon-calon yang seperti itu gitu. Nah, itu makanya perlu ditelaah lagi soal pengembangan menanggulangi pengangguran dan seterusnya gitu ya. Balik lagi ke apa yang saya sampaikan di awal tadi. Ada pemahaman masalah yang diperlukan oleh pembuat kebijakan, baik bupatinya maupun di DPRD-nya, mereka harus paham masalahnya apa. Kalau masalahnya pengangguran, berarti butuhnya lapangan kerja. Kalau lapangan kerja nggak bisa, berarti butuhnya apa? Mereka perlu dibuatkan usaha misalnya supaya mereka berwirausaha. Kalau sudah dibuatkan, mereka perlu dibina. Kalau nggak ada tenaga pembinanya, maka pemerintah perlu berupaya untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mampu membina gitu. Sederhana sebetulnya ini, cuman soal prioritas saja. Mereka punya prioritas nggak untuk bekerja di luar kebiasaan. Nah itu, bekerja di luar kebiasaan. Karena kan pemerintah itu seperti saya sampaikan tadi, dibuat perencanaan di awal tahun, kemudian dananya digulirkan, setelah itu selesai. Selalu sirkulasinya seperti itu, akhirnya yang menganggur tetap menganggur gitu. Yang miskin tetap miskin. Kunci pemisahan masalah itu kan biasanya kasih uang, kasih bantuan. Selesai sampai di situ kan. Akhirnya apa? Kasih ikan kata orang ya, bukan kasih kail gitu. Nah, selalu bagi pemerintah itu adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Padahal yang diperlukan masyarakat kan bukan itu. Masyarakat perlu pancingnya supaya mereka bisa terberdayakan gitu. Itu dari sisi ekonomi saja sebetulnya. Kalau kita lihat dari berbagai sisi ya akan ketemu lagi problem-problem lain gitu. Misalnya soal apa? Sekarang kan misalnya pemerintah sibuk bicara soal digitalisasi UMKM gitu. UMKM perlu didigitalkan. Problemnya apa? Atmosfernya atau atmosfer digitalisasi itu, komunitas digital itu, misalnya UMKM di satu desa di tempat kita disuruh melek digital begitu ya, memasarkan produknya melalui media-media digital dan seterusnya. Masa ada problem lagi? Seberapa banyak orang di masyarakat di desa itu, di kawasan itu, atau di luar kawasan itu, atau lebih jauh dari kawasan itu, yang kira-kira produknya bisa nyampe di situ, yang dijual ibu-ibu kita itu, yang biasanya punya produk UMKM itu kan biasanya barang yang basi 1 hari gitu ya, basi 2 hari gitu. Kalau dikirim jauh ke luar kota itu udah basi misalnya. Artinya jangkauan produknya itu nggak lama gitu, nggak jauh. Kalau dijual hanya untuk kawasan-kawasan di sekitar situ, berarti masyarakat digitalnya yang perlu dibangun, bukan digitalisasi UMKM-nya, tapi masyarakat digitalnya. Nah, ini juga kesalahan dalam membaca gitu ya, membaca masalah.
Oke, digedor itu misalnya UMKM-nya untuk digitalisasi dengan produk yang hanya tahan 1 hari 2 hari gitu. Ternyata yang kawasan penjualannya itu radiusnya misalnya hanya sekitar 4-5 km begitu ya. Tetapi yang radius 4-5 km itu digitalisasinya nggak masif, masyarakatnya nggak melek digital gitu. Akhirnya barang yang walaupun didigitalkan untuk dijual, ya sama saja nggak laku akhirnya gitu. Terjual gitu, Pak. Ini kan berarti kesalahan cara membaca masalah kan, digedor terus, ayo digital ke pedagangnya. Iya. Ya masyarakatnya enggak, calon pembelinya enggak. Ya mereka akhirnya beli dengan cara yang biasa toh, Iya. dengan cara konvensional gitu. Nah, mestinya dua-duanya itu dimasifkan pembinaan digitalisasinya. Oke. Masyarakatnya iya, supaya terbentuk tuh, orang nyebutnya atmosfer digital di setiap kawasan. Kalau atmosfernya sudah satu warna begitu, nah maka produk-produk yang tahan 1-2 hari tadi itu akan diakses oleh masyarakat untuk dibeli gitu. Nah, gitu kira-kira. Oke. Bang Gusti, ini mengingat waktu juga nih orang udah ngaji. Kita ke ibu-ibu dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Silakan Ibu Ketua atau yang mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nurjana, owner dari produk Belado Snack Kampar. Jadi kita ini perwakilan dari IPMI, ya. Itu tahan 3 bulan Bapak, jadi boleh diorder untuk ke Jakarta, boleh dipasarkan, silahkan. Seluruh produk Belado, ya. Jadi yang ingin saya menarik sekali pembicaraan dari Pak Gusti tentang lapangan pekerjaan yang memenuhi syarat BUMN yang selektif sekali, gitu kan? Kenapa tamatan atau lulusan dari perguruan tinggi yang ada di Kampar ini itu tidak terterima di seperti PHR atau BUMN lainnya gitu. Saya pikir ada solusi seperti ini. Bahwasannya apa sih PHR itu seperti apa selektifnya atau pemilihannya itu seperti apa, lulusannya itu seperti apa yang mereka inginkan yang nantinya bisa bekerja di perusahaan BUMN yang pertama. Terus yang kedua, jadi Pemda Kampar gitu bekerja sama dengan kampus, bahwasannya jika lulusan yang ada sekarang ini itu tidak bisa diterima karena memang fakultasnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh BUMN. Jadi kalau perguruan tinggi itu harus sesuai yang diinginkan oleh rumah BUMN, oleh BUMN. Seperti PHR, seperti itu Pak. Jadi lulusan-lulusannya, terus kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti apa yang mereka inginkan, SOP-nya seperti apa nanti dalam bekerja di perminyakan, seperti itu. Itu Pak, jadi begitu lulus mereka itu ada yang menampung, seperti itu Pak. Tapi kalau sekarang lulusan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan, akhirnya itu yang meningkatkan pengangguran yang ada di Kampar. Jadi saya pikir mulailah Pemda Kampar ini memberikan saran kepada perguruan tinggi untuk disesuaikan, disinkronkan dengan BUMN yang ada di Kampar ini. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak. Ibu Siti, owner Belado. Mantap sekali. Kita nanti bikin iklan juga nanti sama Bang Gusti ya. Itu pergoiklan dari IPMI, owner Belado Snack. Ini banyak macamnya nih ya Bu ya. Ada. Wah. Tahan berapa lama tuh Bu? 2 bulan? 3 bulan? Siap. Alhamdulillah. Jadi Bang Gusti ini menarik ya. Ini terkait dengan ya Bang Gusti tadi sudah menyebutkan bahwa kita masih terkait dengan SDM yang tidak bisa bersaing ya dalam tanda kutip dengan BUMN atau tempat-tempat kerja yang membutuhkan skill yang memiliki pendidikan tertentu seperti itu kayak perminyakan dan lain sebagainya. Dan meskipun ada, mungkin jumlahnya sedikit. Nah tadi kata Ibu owner ini memungkinkan nggak sih pemerintah daerah itu membuka kerjasama dengan kampus-kampus yang mempunyai jurusan-jurusan yang
memang dibutuhkan di bidang-bidang seperti di perminyakan itu. Silakan Bang Gusti. Oke. Makasih Bu Siti Nurjana. Seperti yang saya sampaikan tadi begitu ya, bahwa ada memang institusi-institusi bisnis yang selektif dalam penerimaan karyawannya gitu. Anggaplah beberapa tadi BUMN yang disebutkan ya. Itu karena memang SOP-nya seperti itu gitu. Tapi kembali lagi nih soal goodwill ya, soal goodwill itu bahasa kitanya apa ya? Niat baik, usaha yang keras dari pemerintah daerah. Pertama begini, setiap investasi yang masuk ke kita, ke Kampar, itu mestinya ada semacam kontrak kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan yang masuk. Misalnya apa? Sekian persen dari jumlah tenaga kerja itu harus diserap dari masyarakat lokal, masyarakat di sekitarnya gitu. Itu mesti wajib menjadi peraturan daerah misalnya begitu ya. Sehingga kalau sudah dijadikan peraturan daerah artinya perusahaan itu wajib ikut keputusan tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memenuhi kualitasnya, untuk memenuhi standarnya, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah memang kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi tadi. Kalaupun tidak dengan perguruan tinggi tadi, maka harus ada upaya pemagangan di perusahaan tadi. Jadi kerjasama pemerintah itu bukan hanya menyerap tenaga kerja, bahwa mewajibkan perusahaan itu menyerap tenaga kerja, tapi mewajibkan menerima pemagangan tenaga kerja. Misalnya mereka butuh apa? Pekerja level 4, 3 misalnya. Kalau 1 itu kan misalnya manajer dan seterusnya gitu ya. Tenaga-tenaga teknis misalnya. Tenaga-tenaga teknis itu kan bisa dilatih. Bisa dilatih. Tenaga teknis apa misalnya? Kalau cuma buat bongkar-bongkar baut, pasang pipa misalnya gitu ya, di industri perminyakan, itu kan tenaga teknis yang bisa dilatih begitu. Lulusan-lulusan kita misalnya, lulusan-lulusan teknik itu dimagangkan di sana, mereka belum layak misalnya untuk diterima. Wajib perusahaan-perusahaan itu menerima untuk dimagangkan di sana. Magang misalnya 6 bulan, kita kirim 100 orang misalnya. Seseorang untuk magang di sana. Yang diterima nanti berapa? Terserah mau diterima 50 atau diterima 25. Yang penting ada upaya, ini semacam affirmative action gitu ya, bahwa oke, kita sadari bahwa mungkin ada kualifikasi yang tidak pas dengan kebutuhan, karena kualifikasinya belum pas, maka Anda wajib menerima pemagangan dari masyarakat kami. Nah, misalnya di perkebunan, ya magang, masa tenaga-tenaga sodok karet itu, apa namanya sodok karet itu? Oh, dodos gitu ya. Sawit itu dodos. Masa enggak orang kita enggak bisa gitu, bisa lah gitu. Apalagi misalnya tenaga-tenaga administrasi, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita masa enggak bisa gitu. Nah, caranya gimana? Ya kayak affirmative action tadi, masyarakat lokal tuh harus diterima untuk magang di sana. Setiap tahunnya mesti berapa, mesti 100 orang misalnya atau 150 orang terima pemagangan di sana. Akhirnya ketika rekrutmen beneran nanti tinggal masuk yang magang-magang tadi di situ gitu. Oke. Nah, tapi kan sekarang upaya-upaya itu kan belum ada gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi menarik sekali tadi setelah pembicaraan tentang BUMN, tentang kemampuan kualitas dari mahasiswa yang lulusan itu seperti apa. Nah, saya ini ingin siapa sih kandidat yang sebenarnya untuk menjadi pemimpin di Kampar gitu ya. Yang pertama, kita saat ini untuk menjadi guru itu ada sertifikat. Untuk bekerja di sebuah perusahaan BUMN ada sertifikat. Nah, sekarang untuk menjadi anggota dewan kok tanpa sertifikat? Jadi saya ini bingung, memimpin bangsa tapi tanpa sertifikat. Sementara bekerja untuk menghidupi rumah tangga itu ada sertifikatnya. Jadi kita pengen yang benar-benar memimpin untuk Kampar adalah memiliki sertifikat. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Mungkin ya wujud yang disampaikan Bu Siti tadi, Jana, wujud sertifikat itu kan bisa macam-macam. Bisa sertifikat beneran begitu, atau bisa sertifikat dalam bentuk visi yang jelas gitu ya, misi yang jelas, program kerja yang jelas. Atau track recordnya seperti apa? Atau track recordnya itu. Ini juga problem Bu Siti sebetulnya. Pertama gini,
Kalau ibu-ibu lihat saya pasang 1-2 baliho begitu yang di situ isinya program gitu, banyak memang orang agak susah membaca. Misalnya saya sebutkan satu desa 10 kelompok usaha pemuda, kemudian satu rumah minimal 1 sarjana, 1 unit usaha gitu. Itu sebetulnya hanya untuk memancing. Kan banyak baliho-baliho yang bermunculan ya dari calon-calon anggota DPR, DPRD, DPD dan seterusnya. Kita nggak tahu mereka mau ngerjain apa gitu. Programnya atau bisa saja mereka nggak punya program. Ya, betul. Nggak jelas atau bisa saja tidak ada gitu. Makanya saya pancing dengan cara seperti itu. Saya bikin baliho besar-besar. Saya kebayar kalau nggak salah 6 juta tuh sebulan gitu ya balihonya. Nggak ada untungnya bagi saya pasang baliho itu. Saya bukan caleg. Sudah di Kampar Harapan kami berikan lebih dari 6 juta. Kalau tidak salah ya di tahun 2000, saya setiap awal periode itu, misalnya di bulan Januari, saya selalu adakan sayembara 100 juta untuk proposal bisnis yang menarik di hati saya gitu. Silahkan. Agustus lalu saya keluarkan lagi 100 juta untuk proposal bisnis yang menarik. Namun datanglah proposal bisnis gitu. Nah, ada yang menarik, ada yang hanya minta dana aja, tapi proposalnya pas dibaca, apa ini gitu. Nggak apa-apa, kalau menarik dan saya rasa saya tertarik misalnya, insya Allah mungkin bisa kita kerjasamakan dan sama-sama di Kampar Harapan kita besarkan begitu. Saya selalu seperti itu. Pokoknya kami punya tahapan tuh per 3 bulanan, Januari, Februari kemarin, April, Mei ke Juni gitu ya. Kalau misalnya kebutuhannya lebih besar dari 100 juta, maka nanti kalau saya ada duit gitu, saya tambahkan 1 juta 1.000 rupiah misalnya. 1 juta 100 rupiah, kalau lebih 100 juta gitu ya. Tapi kalau kurang 100 juta, saya alhamdulillah, artinya saya nggak mengeluarkan uang banyak misalnya. Mereka hanya perlu 2 juta gitu, tapi bisnisnya bisa bagus misalnya. Tapi saya selalu mengalokasikan setiap per 3 bulan itu untuk membantu teman-teman tadi. Saya promosikan di Facebook saya tampilkan 100 juta bagi yang proposal bisnisnya menarik. Ayo kirimkan gitu. Ya, itu ide bisnis juga tuh, Bang. Ide bisnis juga. Nanti pemerintah marah sama saya. Karena itu mestinya tugas pemerintah. Saya melakukan tugas yang kira-kira saya mampu lakukan. Karena saya pihak swasta, bukan pemerintah. Yang kira-kira mampu saya lakukan, saya lakukan. Misalnya yang tidak mampu saya lakukan, tidak saya lakukan. Misalnya kemarin yang kami coba untuk membantu ibu-ibu tadi ya. Tapi ternyata saya nggak bisa day per day, hari per hari gitu. Membantu, membina mereka karena merasa tidak mampu, akhirnya tidak saya lanjutkan. Dan kelompok anak muda dan mahasiswa, saya rasa saya mampu, maka saya bantu yang bagian saya mampu. Gitu. Nah, itu ada ketua tuh. Silakan, Bu Nini Sumartini nih, silakan Bu. Menarik sekali diskusi senja pada sore hari ini. Jadi kami meneruskan pernyataan dari pertanyaan dari saudari Jana. Jadi begini Pak, kami mempunyai UKM di Kampar ini terdata 16.000 lebih. Dengan komunitas itu sebagian besar memang pelaku usahanya adalah perempuan atau ibu-ibu. Jadi dari jumlah yang sekian itu, kami ingin sedikit mengetahui Bapak misalnya sebagai calon legislatif atau calon eksekutif, kami ingin mengetahui visi misi pengelolaan UKM yang sebegitu banyak di Kampar ini, tapi dengan saya pikir pemasaran Pak yang belum bisa, yang belum dapat. Makanya sampai ada anggota IPMI yang pemasarannya sampai ke Pekanbaru. Soalnya di sekitaran Bangkinang ini rasa-rasanya kurang. Karena saya berpendapat untuk pemasaran produk UMKM itu berkaitan dengan majunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata kita masih belum begitu menggeliat untuk mengajak UMKM masuk ke dalam jaringan pemasaran.
Itu. Kami ingin mengetahui visi dan misi Bapak seandainya menjadi kandidat. Baik Ibu Ketua, tapi yang perlu digarisbawahi Bu, saya bukan kandidat legislatif, bukan juga kandidat eksekutif. Itu perlu digarisbawahi. Kalau kandidat legislatif kan sekarang sudah didaftarkan begitu ya, dan sudah ada calon tetap juga kayaknya ya. Dan saya memang nggak ikut sama sekali. Untuk eksekutif memang juga tidak ikut. Ini hanya keterpanggilan dari nurani saya saja bahwa kita perlu menggali visi misi dari orang-orang yang katanya akan memimpin Kampar. Maka saya dan Ari, kebetulan nama kami mirip, Gusti Amri, Ari Amri, saya dikasih strip supaya Amrinya nemu gitu ya. Oh iya. Ari Amri. Lihat orangnya juga agak-agak mirip jenggotan. Tapi beda mana yang terawat, mana yang nggak terawat ya Bu ya. Cuman memang ini agak sedikit sore, tadi ini masih siang. Tapi sebatas pandangan saya bisa sampaikan Bu. Misalnya begini, mengelola UMKM dari sisi regulasi misalnya, ini soal membaca masalah juga nih Bu. Pertama pemerintah nggak tahu masalahnya apa di UMKM itu kan, akhirnya keluarlah kebijakan yang nggak menyentuh masalah yang ada di UMKM. Yang kedua, klaster UMKM-nya apa saja misalnya. Kalau mau memajukan pariwisata seperti apa yang mesti dimajukan. Jarak antara Pekanbaru Bangkinang itu kan hanya setengah jam Bu. Pekanbaru Bangkinang setengah jam, pariwisata apa yang bisa dikembangkan dalam jarak yang 1,5 jam itu. Hotel kan nggak mungkin dibangun di sini. Orang lebih baik tidur di Pekanbaru dan datang ke sini untuk berwisata. Cukup seperti itu begitu ya. Kalau misalnya diklasterisasi Bu, misalnya ya, klasterisasi itu maksudnya dikelompokkan bagian Sungai Rimbo Panjang, Sungai Pinang, Rimbo Panjang Nenas ya. Kemudian Kualun, Nenas. Sungai Pinang itu sate misalnya, ke Kampar sini durian dan seterusnya, kemudian Penyesawan, Rumbio itu esteba, dan terus ke sini nanti ke Kuwo ketemu lagi sate begitu ya, dan itu diklasterisasi. Sama juga pemerintah mesti mempromosikan itu. Kalau di baliho di Bandara Jakarta itu orang mau ke Pekanbaru udah ngelihat, ternyata di Pekanbaru itu ada klaster kuliner gitu ya. Kalau dan itu jadi baliho besar misalnya di bandara, maka orang akan tertarik tuh. Kita kalau sampai Pekanbaru nanti cari kulinernya apa? Sate. Oh, sate itu ada di Sungai Pinang sampai ke danau misalnya. Orang memang jual sate saja gitu ya. Terus kemudian dari danau ke Kampa itu orang jual lopek bugi dan sejenisnya, jajanan basah. Bisa waji gitu ya, bisa dan seterusnya lah gitu ya. Tapi klasternya seperti itu misalnya dijual di situ. Terus dari Kampa ke ini buah-buahan, durian dan seterusnya terkenal di situ ya. Terus kemudian apalagi gitu. Kalau diklasterisasi seperti itu dan dipromosikan dengan masif oleh pemerintah daerah, saya pikir akan membuat orang tertarik. Jadi berpikir pariwisata itu nggak langsung berpikir besar. Masalahnya apa? Pemerintah kan berpikir besar nih, membuat area pariwisata besar di daerah mana misalnya yang ternyata orang nggak pada datang misalnya ya. Nah, cukup di klaster-klaster seperti itu, lalu nyusiplah hal-hal seperti ini. Jadi orang nggak mesti ke apa itu Safira ya yang di Pekanbaru itu ya, Nadira ya. Orang nggak mesti ke sana gitu, sambil jajan kuliner yang udah terklasterisasi tadi, mereka bisa nemu hal-hal seperti ini. Jadi setiap UMKM yang ada di Kampa, di mana lagi, di danau, seterusnya, itu bisa meletakkan jajanan mereka di sepanjang jalan Pekanbaru Bangkinang. Tapi ini kan sangat teknis dan iya, sekali lagi saya sampaikan memang butuh kreativitas ya. Ini soal kreativitas. Pemimpin itu kan mesti kreatif untuk memasarkan apa yang ada di daerahnya. Nggak bisa, masing-masing kan punya keunikan. Nah, kita coba juga misalnya kayak pariwisata di Kulon Progo. Nggak bisa, karakteristik Kulon Progo beda sama kita. Dicoba juga bikin pariwisata kayak di Jogja misalnya, nggak bisa juga karena karakteristiknya beda gitu.
Nah, pembacaan-pembacaan seperti ini yang diperlukan oleh pemerintah. Kalau saya kandidat bupati, enak saya jawabnya ya. Kalau nanti saya jadi bupati, maka kreativitas seperti itu akan saya munculkan. Gitu. Kurang lebih bisa juga diklasterisasi lah supaya klasterisasi itu tujuannya apa? Agar media promosi kita itu ngena. Kalau bahasa kitanya apa ya? Memopak. Kalau memopak aja, orang kan nggak bisa itu jadi akhirnya kan nggak bisa jadikan objek pemasaran. Mau gimana memasarkan hal yang memopak seperti itu gitu. Nah, memang perlu diklasterisasi supaya akhirnya bisa dijadikan objek pemasaran oleh pemerintah daerah. Begitu kira-kira Ari, udah azan. Ini bagus kita Kak, izin kita selesaikan sebelum sholat atau kita sholat dulu baru ke sini? Hah? Enggak, intinya tinggal 2 lagi nih, dari kakak sama dari ketua Akhiriani. Oke, nah. Iya, tapi kita break dulu Bang. Atau kita tutup ya? Oh iya deh. Oke, ya silakan ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini udah masuk maghrib, ini saya ngajukan pertanyaan. Mungkin diskusinya lanjut kita nanti kalau masih ada waktu, Bang. Terima kasih atas diskusi ini yang diselenggarakan oleh Adinda Ari. Ini tadi saya di medsos juga sampaikan bahwa diskusi seperti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kampar. Kenapa? Karena banyak hal persoalan di Kampar, terutama ini menyangkut persoalan ekonomi masyarakat. Jika kita sampingkan dari ini adalah kepentingan politik, saya hari ini sangat bangga sekali ada diskusi mengenai ekonomi ini. Karena kalau bicara bagaimana proyek pembangunan, misalnya ada salah seorang calon pemimpin menyampaikan kita akan bangun ini, bangun itu sangat banyak. Saya yakin sangat banyak orang di Kampar mampu melakukan itu. Tapi ke depan ini kita butuh putra-putri Kampar yang mau menyentuh hal ini, ekonomi ini. Kita butuh di Kampar ini orang yang menginspirasi, orang yang bisa membuat suatu kebijakan bagaimana ekonomi masyarakat itu bergerak. Persoalan untuk merubah ekonomi masyarakat bukan persoalan mudah. Hari ini ribuan calon-calon sarjana lahir setiap tahun. Kemana mereka bekerja? Itu yang harus dipikirkan oleh masyarakat Kampar ke depan. Di samping itu, banyaknya penguasaan dari para pemilik modal menyebabkan lahan-lahan kita, tanah kita dikuasai oleh banyak orang dari luar sana. Mohon maaf itu. Ini harus dipikirkan oleh masyarakat Kampar. Artinya, Kampar ke depan butuh pemimpin yang mampu menjawab, mencari solusi persoalan tingkat pengangguran, ancaman terhadap penurunan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ini harus kita pikir. Makanya hari ini saya jumpa Bang Gusti Amri, sangat bahagia sekali bisa langsung diskusi. Mungkin ada waktu di lain kesempatan kita lanjut diskusi. Dan saya juga akan berdiskusi dengan tokoh-tokoh lain. Nah tadi saya centil Ari di medsos saya menunggu tantangan. Saya tantang Ari untuk melakukan diskusi juga kepada tokoh-tokoh lain, terutama tokoh muda di Kampar. Saya yakin banyak sekali orang Kampar itu yang muda, yang pintar, yang jenius. Itu yang harus kita muncul. Kita ingin ke depan ini betul-betul masalah ekonomi ini disentuh. Apalagi ada kebijakan-kebijakan. Kalau seandainya nanti Muara ini, Bang Gusti ini menjadi salah satu kandidat, karena ini apa ya, tuh kandidat ya. Masih ngambang. Hari ini saya agak bingung juga diskusinya, kita masalah ekonomi atau masalah politik gitu. Tapi yang jelas salah satu pokok pembahasan ekonomi, kebetulan saya juga backgroundnya ekonomi. Sekarang pertanyaan saya, mungkin kalau nggak bisa dijawab sekarang, nanti setelah maghrib. Apa saja konsep Bang Gusti, walaupun dia udah berkiprah di luar sana, sudah sukses di rantau orang, konsep untuk memajukan perekonomian Kampar, terutama dari, saya dengar bangga sekali ada ibu-ibu ini yang sudah bergerak
Ini pelakunya. Bagaimana ke depan konsepnya untuk memajukan perekonomian Kampar ini, mengatasi pengangguran, meningkatkan ekonominya, dan sentuhan-sentuhan terhadap bagaimana para pelaku UKM ini terbantu. Kita tidak bisa lagi berharap ke lahan-lahan kita ke sana, karena di seberang sana, di sana lahan kita itu udah dibikin apa namanya sama pemerintah. Tidak lagi kita bisa mengakui itu hak wilayah kita, karena di sana ada hutan lindung, ada tanah yang berstatus HPT, ada tanah berstatus Suaka Marga Satwa. Sementara kita tahu banyak juga yang bisa nyolong tanah kita di sana. Kita tak bisa lagi berharap hanya kebun karet, kebun sawit. Bisa ke depan ini dari pemikiran seorang pemimpin Kampar lahir program-program yang bisa maju perekonomian Kampar, terutama ini masa pengangguran. Kasihan nih adik-adik ini setelah sarjana S1, S2, S3 akhirnya balik jadi guru ke kampung masing-masing. Jurusannya beda tapi akhirnya dia jadi guru karena peluang tuh jadi guru di kampung, jadi guru SD, guru TK, guru SMP, SMA, tapi dengan status guru komite. Ini persoalan mendasar di Kampar. Terima kasih Bang, mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kakak sekalian? Iya, sebelum ini boleh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ide-ide Bang Gusti tadi sangat tertarik. Saya dalam momen ini mengajak agar Kampar Harapan itu tidak berada di luar kampus saja. Mari masuk ke kampus. Karena anak-anak muda ini perlu diberi support juga sehingga mereka lebih terarah. Meskipun anak-anak saya yang hadir ini mereka itu calon guru matematika, teacher kandidat, tapi mereka juga memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi semoga suatu hari nanti bisa program-programnya masuk ke kampus dan bisa mendukung anak-anak kami ini untuk mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu sebenarnya kalau saya sih menangkapnya tantangan untuk Bang Gusti sebenarnya itu. Untuk bagaimana nanti, ya kita juga nanti bertemu dengan Kak Moli juga ya, untuk berbicara seperti itu, bagaimana nanti Kakak dan Bang Gusti berkiprah atau masuk ide-ide dari ke kampus. Boleh Bang? Dijawab. Makasih. Jawaban untuk pertanyaan. Jawaban pertanyaan Abang tadi itu panjang sebetulnya Bang ya. Tapi saya coba persingkat Bang. Apa konsep pembinaan pembangunan ekonomi? Makronya kan begitu Bang ya. Konsep pembangunan ekonomi gitu. Tapi kalau diperkecil lagi konsep pembangunan UMKM misalnya, konsep pembangunan dunia usaha, terus diperkecil lagi konsep pembangunan sumber daya manusia Kampar begitu ya. Bagaimana affirmative action yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar gitu. Satu jawaban singkat Bang. Pahami betul apa saja potensi Kampar, misalnya kita punya kawasan yang berdampingan dengan Pekanbaru, yaitu Rimbo Panjang dan seterusnya begitu ya. Rimbo Panjang dan Panam itu, Panam sebagian itu kan masuk ke Kampar begitu. Itu adalah kawasan-kawasan yang memang atmosfer digitalnya bisa diperkuat lagi, bisa dikencangkan. Kalau mau bikin klaster digital, itu arealnya di situ Bang. Anak-anak kita dididik untuk menjadi inisiator-inisiator digital, startup digital, maka tempat mereka di situ tuh. Kalau pemerintah Kampar jeli Bang, itu bisa dimanfaatkan. Pertama karena memang sumber daya aksesnya dekat dengan kota, itu keuntungan kita sebetulnya dibanding kabupaten-kabupaten lain yang punya wilayah jauh dari kota Pekanbaru. Akses internet lebih kencang di sana karena dekat dengan kota, kemudian dekat dengan bandara, itu bisa menjadi hub Bang. Apa istilah hub itu ya? Hub kayak kalau bandara Polonia Medan itu kan menjadi hub logistiknya Asia Tenggara. Kalau nanti nggak diambil oleh Malaysia begitu ya, kita akan menjadi hub logistik. Jadi setiap barang-barang itu akan datang dulu ke Medan, dari Medan baru nanti akan dideliver ke daerah-daerah lain di kawasan Asia Tenggara. Kalau kita Pekanbaru itu bisa menjadi hub digital, Rimbo Panjang itu bisa menjadi hub digital. Jadi kebijakan digital itu ke kita dulu di Kampar,
bukan Pekanbaru yang harus mendapat, kita dulu. Kalau memang kita punya orientasi ke situ, nah kita dulu yang mendapatkan itu. Dibangun hub digitalnya Kampar di situ. Nah potensinya karena memang ada di situ. Kemudian Kampar kiri kan beda lagi itu Bang. Potensinya daerah Tapung itu kan beda lagi, itu perkebunan ya, itu investasi perkebunan. Affirmative action nanti bagaimana? Nah itu kan perlu kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kampar dengan perusahaan-perusahaan di sana untuk menerima pemagangan yang saya sampaikan tadi. Masuk ke daerah 13 Kota Kampar, itu spot-spot wisatanya kan banyak tuh. Itu memang penguatan dari bisnis pariwisatanya. Seperti usulan Bu Ketua tadi, kalau pariwisata naik, maka produk UMKM akan kencang juga penjualannya di situ. Ini persoalan bagaimana mengkomunikasikan bahwa memang ada pariwisata di situ. Itu yang bagian 13 Kota Kampar. Jadi orang nanti tidak langsung ke Padang, tetapi mereka menjadikan 13 Kota Kampar sebagai destinasinya. Kalau dijabarkan ini memang mesti panjang Bang ya. Kita akan dapat tuh nanti teknis-teknisnya seperti apa begitu. Kemudian kita punya Kampar Kiri, punya Siak Hulu. Siak Hulu itu beda lagi tuh potensinya. Nah, dengan pembacaan potensi seperti itu Bang, banyak masalah yang bisa kita selesaikan. Masalah pembangunan ekonomi, masalah pembangunan UMKM, masalah pembangunan tenaga kerja gitu ya, sumber daya manusia, itu banyak yang bisa terselesaikan. Yang paling penting itu Bang, memang baca dulu masalahnya, pahami masalahnya apa, maka pemerintah nanti akan menemukan, oh ternyata solusinya ABCD untuk masalah ABCD. Tapi sejauh ini kan lain Bang, masalahnya ABCD, solusinya apa? XYZ, nggak nemu akhirnya gitu. Nah jawaban singkat saya seperti itu Ri, karena ini kan semacam pertanyaan gimana menjabarkan visi menjadi sebuah misi, menjadi sebuah program kerja begitu Bang ya. Itu kan bisa panjang Bang ya. Kita perlu diskusi. Tapi sebenarnya gini Bang Gusti, kalau saya lihat dari setiap billboard yang Abang tadi sampaikan itu kan sebenarnya itu sudah ada beberapa bentuk usaha sebenarnya yang pengen Abang cari solusi untuk persoalan itu. Nah, barangkali bisa Abang jabarkan nggak yang poin-poin? Kalau tak berapa? Ada 10 poin atau berapa poin yang di baliho itu supaya muat hanya saya cantumkan 3. Pertama, 10 badan usaha, 10 usaha kelompok pemuda. Setiap desa itu ada 10 kelompok usaha pemuda. Bayangkan, satu kelompok misalnya ada 20 orang atau ada 5 orang aja misalnya. 5 kali 10 udah 50 orang yang bisa dibantu ya. Tapi kelompok usaha yang benar-benar dibina, dibantu. Gitu. Yang kedua, satu rumah, satu usaha. Satu rumah, satu usaha. Artinya setiap rumah itu harus punya sumber usaha, harus punya usaha, jualan apa begitu ya. Dan itu dibina, maka akan menghilangkan keluarga miskin Bang. Jadi keluarga miskin itu sudah tidak ada lagi karena ada usaha, itu punya usaha gitu. Apa usahanya? Pembacaan potensi yang ada di situ gitu. Kalau misalnya daerah itu nggak punya potensi, maka pemerintah punya kewajiban untuk memunculkan potensinya. Banyak potensinya Bang. Hanya membaca soal ini kan soal kreativitas Bang ya. Kalau pemerintahnya kreatif itu kelihatan gitu apa potensinya. Yang ketiga, satu rumah satu sarjana. Itu penting. Satu rumah satu sarjana. Pendidikan itu sejauh ini ya, bagi saya itu memotong garis kemiskinan. Di keluarga kami, yang S1 pertama itu saya, kami 7 kakak beradik. S1 pertama saya, abang saya harus berhenti kuliah untuk menguliahkan saya. Akhirnya saya kuliah ke Jogja, abang saya berhenti kuliah, cuti ya istilahnya, cuti kuliah. Akhirnya dia baru lulus setelah 6 tahun kemudian. Setelah 3-4 tahun saya lulus, baru dia lulus. Rumah kami dulu itu dapurnya sudah menyentuh tanah, rumah tinggi, dapur sudah menyentuh tanah. Ibu saya itu selalu diminta orang, kalau keadaan ekonomi begini, ayolah sama-sama kita ke Kadae, istilah orang ya, ke hutan itu untuk tanam sawit. Kata ibu saya, enggak, sawit saya sekarang lagi di Jogja katanya. Maksudnya saya sedang sawit saya sekarang sedang di Jogja. Saya akan panen nanti. Ibu saya punya keyakinan bahwa dia akan panen nanti, panen sawit dia gitu. Akhirnya apa? Rumah yang dapurnya tadi udah menyentuh tanah, rumah tinggi, sekarang udah nggak ada lagi, diganti dengan rumah batu.
Rumah Batu ya, yang alhamdulillah tampilannya jauh lebih baik begitu. Alhamdulillah, ibu mau kemana, mau umroh, ayo dan seterusnya begitu ya. Artinya apa? Sebetulnya ini saya ingin menceritakan bahwa pendidikan itu salah satu cara untuk memotong rantai kemiskinan. Maka perlu satu rumah, satu sarjana, itu tuh penting gitu. Itu baru 3 hal yang saya cantumkan di dalam baliho itu. Itu untuk memancing, kalau ada orang yang berniat menjadi sesuatu, sampaikan programnya ke masyarakat. Iya. Jangan hanya begini, mohon doa restu dan dukungan. Iya. Jangan hanya begitu gitu. Makanya abang kasih 3 ya. Kalau abang kasih 10, ini dicontek semua. Jangan. Saya punya 10 sebetulnya dan itu saya publis di website Kampar Harapan. Oke. 10 visi pengembangan Kabupaten Kampar oleh masyarakat Kampar. Siap. Nah, itu ada di website kamparharapan.org. Ada 10 dan itu bisa dilihat di situ. Sampai urusan digitalisasi, pengembangan UMKM dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia itu ada di situ semua gitu. Oke. Bisa diakses. Bang Gusti, tadi terakhir dari Bu Dokter tadi, dia juga izin karena harus sholat dan ada kepentingan lain. Beliau itu sebagai tantangan untuk Bang Gusti untuk hadir di kampus memberikan solusi. Tapi yang dia pengen tadi dibisikkan ke saya, solusi konkret gitu. Misalnya ada mahasiswa saya yang bergerak di bidang kayak yang briket tadi atau usaha lain. Maksudnya dia selain mahasiswa dia juga pelaku UMKM yang dia bergerak itu untuk membiayai kuliah dia sendiri gitu. Nah, nanti beliau kalau abang ada waktu datang ke kampus kami, sampaikan dan berikan solusi yang jadi jalan keluar terbaik, solusi-solusi konkret untuk mahasiswa beliau yang ternyata juga pelaku UMKM. Saya mau jelaskan tahapan pembinaan di Kampar Harapan ya. Kami selalu bilang modal itu urusan ke-33. Urusan pertama itu soal mindsetnya. Soal gimana mereka memanage bisnis. Pertama, kita akan cek dulu bisnis yang mereka punya apa. Kemudian dari bisnis itu kita telaah apa masalahnya, apa yang mesti diperbaiki, A, B, C. Ketemu itu, baru kemudian kita kembangkan, dibantu. Bantuan pertama soal apa? Bukan soal uang. Mereka butuh alat produksi, kita bantu alat produksi. Bukan uangnya. Mereka butuh alat pemasaran, kita bantu alat pemasaran. Terus bergerak, kemudian butuh apa lagi? Sertifikasi, halal dan seterusnya begitu ya, ISO dan seterusnya. Kalau mau ISO, tapi itu kan kejauhan begitu. Kita akan bantu di situ. Lalu setelah itu rapi manajemennya, pencatatan keuangannya bagus dan seterusnya, baru kita tanya. Nah, dari sini kan ketahuan nih, usahamu udah bagus dan seterusnya, udah kita bantu. Kalau kamu ingin mengembangkan bisnis ini, berapa modal yang kamu butuhkan? Nah, dari situ ketahuan tuh berapa modal yang dibutuhkan. Yang semula dia bilang kami perlu 50 juta nih. Ternyata dia hanya perlu 1 juta misalnya, 2 juta misalnya. Itu setelah ketahuan. Makanya dalam usaha pembinaan kami terhadap UMKM yang kami bantu di Kampar Harapan, modal itu nomor 164. Yang pertama harus kita lihat dulu bisnisnya apa, masalahnya di mana, ayo kita kembangkan bersama. Jangan minta modal dulu. Nah, setelah itu kita kelola bersama, kita perbaiki, baru bicara modal. Pola seperti ini bisa kita terapkan nanti ke teman-teman mahasiswa yang punya usaha. Nanti Kampar Harapan bisa datang, kumpulkan 5, 6, 10, 20 orang yang punya usaha misalnya, atau berapapun yang punya usaha, diskusikan bareng-bareng dengan kita. Nanti kita cek ini punya usaha apa, problemnya mana dan seterusnya. Dari situ nanti ketahuan, oke, kalau kamu mau ini perbaikannya mesti seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia terima saran kita, maka ayo ikut bersama kami bina. Setelah itu kita bina terus sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Baru kemudian ternyata butuh modal untuk pengembangannya, baru kita bantu dengan modal. Sebelumnya di pertama itu kami tidak pernah bantu dengan uang. Yang pertama kami bantu dulu faktor-faktor yang akan bisa memperbaiki usahanya. Apakah alat produksi, misalnya dia hanya butuh penggorengan begitu ya. Ya udah kita beliin panci, kuali buat ngegoreng gitu. Sama sendok gorengannya. Karena butuhnya itu. Jangan kasih uang, karena kalau kasih uang, ini mindset beberapa
teman-teman di luar sana ya, teman-teman kita di luar sana, ketika kita bantu dengan uang, uangnya separuh dipakai buat usaha, separuh lagi nggak jelas kemana gitu. Ini pengalaman kami sebelumnya, karena kami coba, kami butuh dana sekian, kita bantu gitu. Kita bantu, akhirnya apa? Uang itu menguap entah kemana, usahanya nggak berkembang. Nah maka kemudian eksperimen itu gagal, berarti kami ganti polanya dengan pola seperti tadi. Oke, Bang Gusti, karena sudah molor dan sudah azan maghrib juga nih, sebelum kita closing, saya minta closing statement dari Bang Gusti. Boleh terkait dengan acara kita ini, atau boleh tentang Kampar, harapan Abang tentang Kampar, atau boleh apapun. Oke, makasih Ri. Pertama tentang acara kita. Seperti saran Pak Ketua PWI tadi, Pak Ketua PWI ingin ada orang-orang yang digadang-gadang oleh masyarakat ya. Digadang-gadang itu tentu kan masyarakat melihat si A ini kayaknya cocok jadi kepala daerah gitu, si B cocok jadi A, jadi B dan seterusnya gitu. Berani menerima tantangan Ari begitu ya, untuk kita gali di sini apa yang ingin mereka sampaikan, apa yang ingin mereka perbuat untuk kabupaten yang kita cintai ini gitu. Ini peluang yang bagus sebetulnya bagi teman-teman itu, karena masyarakat nanti bisa paham apa strategi mereka untuk melakukan penguatan di Kabupaten Kampar gitu ya. Mudah-mudahan ada yang menyambut positif dan Pak Ketua tadi, supaya menerima undangan Ari. Yang kedua mengenai adik-adik, karena fokus kami sekarang memang ke mahasiswa, justru kami yang berterima kasih ya kalau misalnya teman-teman bisa mengumpulkan teman-teman yang lain yang sudah berusaha tapi memiliki kendala untuk pengembangan usahanya. Ayo sama-sama kita bicarakan supaya bisa kita kembangkan bersama. Insya Allah nanti jika memang visible untuk dibantu oleh Kampar Harapan, maka kita akan bantu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa terus begitu. Itu saja Adi, sementara. Baik, terima kasih Bang Gusti Amri, tepuk tangan dulu. Dan saya Arya Brizal selaku host juga mengucapkan terima kasih nih kepada ada Ibu Dr. Mauli dan juga mahasiswa dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Terima kasih juga untuk Ibu Nini dari IPM Kabupaten Kampar yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita tetap kerjasama terjalin dengan baik ya Ibu, untuk mempromosikan pelaku dan produk-produk dari UMKM. Untuk Bang Akhir, terima kasih banyak juga PWI Kampar sudah hadir, dan juga untuk Anda pemirsa dari Bekawan TV, terima kasih juga telah menyaksikan acara kita ini. Dan seperti harapan kita semua, semoga kandidat-kandidat lain di luar sana bisa hadir. Ini untuk Anda yang memang punya visi misi, punya niat yang tulus, punya gagasan untuk membangun Kampar ke depannya seperti apa. Dan mudah-mudahan acara diskusi ini tidak berakhir seperti sini. Ini awal yang baik dan tidak harus di sini, di tempat lain. Semoga banyak juga teman-teman diskusi untuk mencari siapa sih kandidat terbaik untuk memimpin negeri Kampar tercinta ini dan juga negeri Indonesia ini. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di program ini dengan kandidat yang lainnya.